أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل رحماته على الدوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سامي المقام والمنزلة اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله يقول تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita dapat menghadiri majelis Jumat pada siang hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Desember, Hari Ibu. Mari kita doakan orang tua kita, khususnya ibu-ibu kita. Mudah-mudahan yang telah mendahului kita, Allah terima amal-amal mereka. Allah masukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Dan yang masih hidup sehat, mudah-mudahan kita semua bisa berbakti sehingga kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita optimalkan sebaik-baiknya. Karena termasuk diancam oleh Rasulullah SAW dengan ancaman yang keras, celaka jika kedua orang tuanya masih hidup kemudian tidak menjadi penyebabnya masuk surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Generasi terbaik disinyalir oleh Al-Qur'an adalah generasi sahabat. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Generasi pertama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang terbaik, dengan sebaik-baiknya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum qarni." Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi Nabi dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in. 300 pertama dari masa Islam ini diklaim dalam hadis tadi sebagai generasi terbaik. Terutama generasi sahabat, merekalah yang menyaksikan Al-Quran ini turun dan mengerti betul maksud dari ayat itu diturunkan. Begitu pula mereka langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil pelajaran singkat dari beberapa kisah singkat yang akan saya sampaikan. Yang pertama dikisahkan, ma'asyiral muslimin, seorang wanita muslimah masih pada tahun kedua Hijriah, artinya masih awal ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Wanita muslimah ini pergi ke pasar Yahudi Bani Qaynuqa. Kemudian ada seorang Yahudi yang berdagang, tukang sepuh perhiasan, melecehkan wanita ini sehingga tersingkap auratnya. Kebetulan ada seorang muslim yang juga berada di dekat daerah tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia pun kemudian mendengar teriakan wanita muslimah yang dilecehkan tadi,
langsung membela wanita muslimah tadi dan menyerang Yahudi yang telah melecehkan wanita muslimah ini. Tapi karena di situ pasar Yahudi, banyak sekali orang Yahudi di sekitarnya, sahabat muslim ini kemudian dikeroyok dan akhirnya mati syahid. Berita ini langsung sampai kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah tanpa berpikir panjang mengumpulkan peleton pasukan, mengirim ke Bani Quraidah dan mengepungnya selama 15 hari. Bani Quraidah, suku Yahudi ini dikepung selama 15 hari dan akhirnya menyerah. Dan Rasulullah SAW usir keluar dari kota Madinah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, dari kisah singkat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa karakter generasi sahabat salafun saleh itu adalah generasi pejuang, generasi petarung. Jika ada saudaranya yang dilecehkan, ia tidak terjebak pada zona nyaman, tetapi ia bela saudaranya. Tidak harus mengaji kajian yang lama, karena baru di Madinah beberapa tahun. Di tahun kedua Hijriah, di bulan Syawal, pengepungan Bani Quraidah ini terjadi. Untuk membela saudara kita, kita tidak perlu bergelar atau mengharuskan diri memiliki ilmu yang tinggi, tetapi memiliki keimanan yang tidak kaleng-kaleng, keimanan yang benar cukup. Sebagaimana dicontohkan oleh sahabat tadi, tanpa berpikir panjang ia bela saudara muslimahnya, walaupun kemudian akhirnya dikeroyok dan menjadi syahid. Itu kita sebagai kaum muslimin, sebagai pemimpin muslim, Rasulullah memberikan contoh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, tanpa berpikir panjang beliau kumpulkan pasukan, mengirim, mengepung Bani Qainuqa. Padahal di Madinah itu ada 3 suku Yahudi besar, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Rasulullah tidak memusingkan apakah mereka akan berkoalisi kemudian menyerang balik Rasulullah. Juga tidak dipusingkan dengan koalisi di sekitar Madinah. Suku-suku Arab lainnya yang boleh jadi akan membela mereka. Pemimpin muslim menjadi visi misinya adalah membela kehormatan kaum muslimin. Karena al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Begitu kita mengucapkan syahadat, maka menjadi haram darah kaum muslimin itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari kisah singkat ini, mari kita kuatkan iman kita dalam momentum Jumat ini, takwa kita, agar kita memiliki kesiapan membela saudara kita. Dan bagi para pemimpin muslim, mudah-mudahan juga dikuatkan imannya, agar senantiasa membela yang jelas-jelas saudaranya muslim. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ada seorang pemimpin suku Yamamah. Yamamah ini sampai sekarang juga masih bernama Yamamah, sekitar utara kota Madinah, sebelum kota Riyadh. Pemimpinnya bernama Thumamah bin Utsal. Dalam satu kesempatan dia ditangkap oleh kaum muslimin, kemudian diikat di tiang dekat Masjid Madinah. Selang beberapa hari ia masuk Islam dan mengucapkan syahadat, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna wajhaka, wajah Anda sebelum ini adalah wajah yang paling aku benci. Agamamu adalah agama yang paling aku benci. Negerimu, kotamu Madinah adalah kota yang paling aku benci. Tapi sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Agamamu adalah agama yang paling aku cintai, dan negerimu Madinah adalah kota yang paling aku cintai." Dan kemudian beliau minta izin kepada Rasulullah untuk berangkat umroh. Setelah diizinkan, beliau berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah diinterogasi oleh orang-orang Quraisy. "Thumamah, apakah kamu telah beriman dan mengikuti Muhammad?" Benar, dengan lantang ia mengatakan, "Saya telah mengikuti Muhammad. Dan saya tahu kalian selama ini, wahai Quraisy, telah mengganggu Muhammad. Maka sejak saat ini
Yamamah dikenal sebagai penghasil gandum. Saya akan stop. Tidak akan kirim lagi gandum dari Yamamah. Tidak ada sebiji pun biji gandum yang masuk ke kota Mekah. Kecuali Rasulullah mengizinkan kembali untuk saya mengirimkannya. Baru masuk Islam yang dipikirkannya, bagaimana melemahkan musuh dan menguatkan sesama saudara. Itulah karakter salaf. Melakukan boikot ekonomi dilakukan oleh Tsumamah bin Utsal ini, sehingga akhirnya orang Quraisy Mekah mengirim surat meminta Rasulullah SAW agar mengizinkan Tsumamah mengirim kembali gandumnya. Ma'asyiral muslimin, saya kira dua kisah singkat ini bisa menjadi pelajaran besar untuk kita sebagai seorang muslim. Selemah apapun selama kita muslim, selama kita orang beriman, maka yang kita pikirkan adalah diri kita dan saudara kita yang jelas-jelas muslim. Bagaimana kita kuatkan diri kita seorang muslim dan juga saudara-saudara kita yang juga yang muslim, bukan musuh orang lain. Saudara kita hampir 80 hari dia bombardir, dan lawannya yang jelas-jelas menyerang adalah Yahudi, Israel, Zionis. Masihkah ada keraguan dalam diri kita yang beriman ini untuk membela saudara kita sendiri? Na'udzubillah, kemudian jika sampai menggembosi dan malah mendukung lawan musuh yang jelas-jelas kafir. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini memotivasi kita semua untuk kembali menguatkan Islam dan iman kita, sehingga tidak salah menempatkan wala loyalitas kita kepada siapa diberikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Dunia wal akhirah. Alhamdulillahilladzi qala fi muhkami tanzilih afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah khatamil anbiya'i wal mursalin. Ma'asyiral muslimin, sejak Rasul diutus, beliau bersabda jarak antara beliau dengan kiamat seperti ini. Bu'ithu ana was-sa'atu ka ahatain wa asyara bis-sababati wal wusta. Jarak antara kiamat dengan saya diutus seperti ini. Beliau kemudian mengisyaratkan dengan jari tunjuk dan jari tengah sangat dekat. Sudah 1400 tahun lebih. Ini yang disebut dengan tanda kiamat kecil. Dekatnya relatif. Berbeda dengan tanda kiamat besar, jika sudah muncul Dajjal dan yang lainnya, kurang lebih ulama menyebutkan ada sekitar 10 tanda kiamat besar, maka sebentar lagi akan terjadi kiamat. Di antara tanda kiamat kecil yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, beliau bersabda, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yakuna as'adan nas, hatta yakuna as'adun nas fid dunya Luka ibn Luka, sampai ada datang satu kondisi, satu masa di mana orang yang paling berbahagia di dunia itu orang yang namanya Luka bin Luka. Dalam beberapa kitab syarah hadis disebutkan bahwa ini bukan nama seseorang, ini semacam anonim yang dikenal dalam bangsa Arab. Luka bin Luka ini anonim bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan, miskin ilmu, miskin moral, cacat moral. Tetapi karena beberapa kondisi, kemudian dia menjadi pemimpin. Kondisi ini, kata Rasulullah SAW, jika terjadi berarti salah satu tanda kiamat yang sudah semakin dekat, tanda kiamat kecil. Orang yang miskin ilmu, cacat moral, tetapi kemudian memimpin, menguasai, memiliki kewenangan yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, apa yang mestinya kita lazimkan, yang mestinya kita lakukan? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita jaga
kelurusan pikiran kita, kewarasan berpikir kita, dan kita lazimkan zikir kita kepada Allah sehingga Allah senantiasa bersama kita dan memberikan petunjuk kepada kita. Sebaik-baik zikir tentu saja adalah Al-Quran. Maka para ulama mengingatkan kita untuk kita paling tidak membaca Al-Quran, kalau bisa jangan lewat 2 bulan 60 hari bisa dihatamkan. Dari riwayat-riwayat yang saya baca seperti itu. Kalau kita selama ini masih lalai, mungkin belum sempat membuka, mudah-mudahan di masjid ini saya dengar diadakan juga ya, belajar membaca Al-Quran dengan baik. Mari kita kembali kepada Al-Quran, karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat, Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yada'u bihi akharin. Al-Quran ini bisa mengangkat derajat beberapa kaum, tapi sebaliknya bisa juga menjadikan kaum tertentu menjadi rendah. Mudah-mudahan Al-Quranul Karim, mukjizat termulia, mukjizat terakhir Rasulullah SAW, yang walaupun beliau wafat, tetapi Al-Quran masih tetap abadi sebagai mukjizat, menjadi pedoman hidup kita, menjadi panduan hidup kita. Minimal kita lazimkan, kita rutinkan menengok, membaca Al-Quran, kemudian berupaya memahami arti dan maksudnya, sehingga ketika akhir zaman ditandai dengan berkuasanya orang-orang yang miskin ilmu dan cacat moralnya, kita tetap berada jalan yang lurus di bawah bimbingan Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم داوي جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم عليك باليهود الصهاينة المعتدين المحتلين المغتصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أصلح بلدنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم بطانة صالحة وجنبهم بطانة السوء يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.